nggak ada yang mau datang. Beda dengan seorang muslim. Iya, iya, iya. Hakul muslim wa muslim sesittun ada 6. Iya, iya, iya. Hak muslim terhadap muslim Muslim yang yang lainnya lainnya. ada 6. Yang satunya adalah apabila mereka diundang, Undang. maka penuhilah undangannya. Iya, iya. Gitu. Tapi sama muslim. Iya. Nah, ini Jadi kalau selanjutnya. orang muslim diundang saya nggak datang. Oh gitu. Oke. Kecuali datang tapi nggak makan. Ya, datang mau ngapain, Pak? Pasti makan. Ya, nggak datang itu kan mereka menikah kan. Menikah kan acara agama ya. Oh. Acara keagamaan tuh kan. Ini sih hanya bukan bagian ritual keagamannya, Ustadz, hanya menyelamatkannya, memberikan selamat begitu. Resepsinya kan? Iya, resepsinya. Resepsinya kan? Iya. Baik, kalau antum datang diundang acara resepsi pernikahan, ya maka kedatangan antum sebagai tanda apa itu? Memberikan selamat begitu. Merestui kan? Iya, merestui. Mengakui kan? Betul, betul. Iya. Mengakui pernikahannya sah kan? Oh, berat itu. Waduh. Jelas ya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur. Thalibul ilmi, memiliki saudara dalam keimanan serta diberi kesempatan untuk kita kajian kembali kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwanu fillah muslimin azakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di majelis Milenium Mengaji bekerja sama dengan KH Official. Kita masih membahas Bulughul Marga karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, masuk ke dalam bab bejana, sekarang hadis nomor 18 yang insya Allah ta'ala dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz kita, Ustadz Ali Hafizullah. Semoga berguna bagi kita semua, dan kepada Ustadz tafadhal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, Bapak sekalian, dibuka tadi oleh Pak Romi ya. Sekarang dibuka saja surat secara Bulughul ya. Babul Aniyah, bab tentang bejana ya, bab. Nah, Hadis ke-18. Sudah ketemu Bapak Ibu jamaah sekalian. Hadis ke-18 an Hudzaifah.
dari Zaifah radhiyallahu anhu. Zaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, qala dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, jangan kamu semua meminum. Ya, jangan kamu semua minum. Fi aniyatil dzahab wal fiddah. Ya, pada bejana atau alas, ya, atau tempat atau gelas atau wadah, ya, ya, dari dzahab wal fiddah, dari emas dan perak. Larangannya larangannya haram, ya, ilna al aslu ditahi tahrim, asal larangan hukumnya haram. Lama salah dari Allah khilafih, kecuali jika ada dalil yang wala ta'kulu, dan jangan kamu makan. Tadi minum dilarang, sekarang makan pun tidak. Berarti kalau minum hubungannya dengan gelas, ya. Ya. Kalau makan berarti piring, sendok, garpu, ya. Wala ta'kulu fi sihafihima, pada kedua tersebut, emas dan perak tadi, ya, pada wadah, pada tempat yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa sih nggak boleh? Fa'inna, karena sungguhnya dia berdua apa, emas dan perak, lahu, bagi mereka. Siapa mereka? Orang-orang kufar, orang-orang kafir, di dunia. Emang jatah mereka di dunia. Jatah mereka di dunia. Walakum, dan untuk kamu, wahai orang-orang yang beriman tadi, fil akhirah, nanti di akhirat. Ini dipertegas juga dalam surat An-Naba yang pernah saya bahas tafsirnya di hari Senin, ya. Surat An-Naba ayatnya ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ka'san bihaqq walil muttaqina mafaja. Kan sudah terusnya. Orang-orang yang bertakwa dapat tempat kembalinya di surga. Mereka mendapatkan buah anggur, buah jannatin adroba, dan buah adnab, ya, buah kebun dan buah anggur. Lalu diberikan pasangan-pasangan yang sebaya umurnya, ya. Lalu wakasan dihako, untuk piala-piala, gelas berpiala, yang terbuat dari emas dan perak, yang atroba, wakasan dihako, yang penuh berisi apa? Ya, ulama tafsir berisi minuman Homer, ada susu, ada madu, karena kita kan sungai Homer, sungai madu nanti gitu, ya. Banyak macam sungai gitu, ya. Nah, untuk kita nanti di akhirat nanti, untuk sekarang dilarang, ya, sabar, ya, tahan dulu. Bagi mereka nanti nih sekarang nih mereka dikasih tuh, nanti di akhirat mereka nggak dapat apa-apa kecuali air yang mendidih yang bernanah, mereka minum nanti, ya, mereka minum dengan berasa. Hadisnya sahih, yang muttafaqun alaihi. Hadis berikutnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yasrabu, siapa saja, ya, alladzi, yang meminum, fil mudhari, ya, yang selalu meminum, fi inna il fiddah, dalam bejana yang terbuat dari perak, ya, innama, sesungguhnya, hanya saja, ya, yujarjiru fi batnihi naro jahannam, sesungguhnya yang dimakan, yang dimasukkan, yang dialirkan ke dalam perutnya adalah neraka jahanam. Muttafaqun alaihi. Siapa saja yang minum yang dari gelasnya atau cangkirnya atau muknya yang terbuat dari perak, maka sesungguhnya yang diminum itu bukan air, ya, tapi yang minum adalah
naro jahannam. Ya, api jahannam. Neraka jahannam. Ya, neraka jahannam. Sampai sini dulu, silakan aja mau tanya. Ya, 6 surat ini hanya baru wadah doang ya. Kita lanjut. Ya, dilanjut karena berikutnya ada pertanyaan setelah wadah. Wa'an Ibni Abbas, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tubiqal ihab, apabila telah disamak, ya fil madi majul, tubiqo rumah kirinya ya. Kalau pada algo itu fil madi ma'ruf, kalau tubiqo fil madi majul. Ma'ruf itu aktif, kalau majul itu pasif, tidak diketahui ya, tidak diketahui orang. Tidak tubiqo, apabila telah disamak, ya al-ihab kulit. Nah, kulit itu disamak, berarti kulit itu bentuknya pasif. Ya, kalau menyamak kulit kita aktif menyamak, kalau disamak berarti pasif kan. Dicuci sama mencuci kan beda ya. Dicuci itu pasif, kalau mencuci aktif. Ya, apabila telah disamak ya, kulit, fakot, maka sungguh tohur, ya bersih ya, telah bersih. Ahro tohuro, telah menjadi bersih dan suci ya. Ahro jauh muslim. Wa innal arba'ah, dan isi bagi imam yang 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ayyuma, apa saja, yang mana saja ya, dihabin kulit dubigo, apakah disamak. Cara membersihkannya, cara membersihkan adalah dengan cara disamak. Dengan cara disamak. Apa sih disamak? Ada yang tahu? Nggak tahu nih, nunggu jawabannya nih Ustaz. Iya. Disamak itu adalah membawa, kalau di definisinya sendiri di kapal Kamus Bahasa Indonesia gitu kan, adalah mencuci dengan bahan-bahan kimia untuk menghilangkan bekas-bekas darah ya, sisa darah yang menempel pada kulit tersebut. Nah, sebenarnya nggak mesti. Saya dulu bekerja di penjagalan ya. Saya dulu paling jagal. Satu ekor saya bisa memotong kambing itu bisa 20 ekor per hari. Kulit tinggi. Nah, setelah kulitnya kan terpisah di badannya, itu masih haram, masih belum suci. Maka cara menyamaknya bisa dengan dicelupkan dengan bahan kimia. Tapi saya tidak begitu, saya pakai garam. Ya, garam kasar ya, garam meja ya. Taburin seluruh kulitnya, bagian dalamnya yang nyatu dengan dagingnya. Ditaburin semuanya rata dengan garam. Ya, sudah rata dengan garam, baru tinggal dijemur dah. Atau nanti setelah itu dibersihkan pakai air, disiram pakai air. Atau dengan daun salam. Daun salam. Wa'an Salamah, dan dari Salam bin Al-Muhabbik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba wujudu bil al-maitatu tahuruha, dengan cara dijilid ya, dengan cara disamak ya, jilid itu kulit ya. Al-maitah itu bangkai, kulit bangkai. Tohurwa, maka kecilan ya. Jadi walaupun kulit bangkai, ya, sekalipun itu kulit bangkai, tapi dengan cara disamak, maka kulit bangkai itu telah suci. Ya, telah suci. Tapi bisa dipakai untuk menjadi wadah. Ya kan, kita bahas bejana kan. Banyak bikin kaligrafi gitu kan, dengan kulit kambing gitu ya. Dengan buat bungkus-bungkus mushaf Al-Quran gitu kan. Nah, tapi disamak dulu. Disamak, walaupun kulit bangkai, kalau disamak maka dia telah suci. Hadisnya sahih oleh Ibnu Hibban. Wa'an Maimunah, dan dari Maimunah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melewati bisa dia seekor kambing di juru, nah, yang diseret-seretnya
oleh beberapa sahabat ya. Maksudnya kambing ini mati. Kambing ini mati dalam keadaan belum dikuliti. Ya, diseret-seret oleh para sahabat. Nabi melihat itu, melalui itu, melewati itu. Apa sabda beliau? Faqala lau akhadtum ihabia, bukankah akhoda mengambil kamu, bukankah kamu bisa mengambilnya, memanfaatkannya, maksudnya ihabah, kulitnya, pakai kambing mati diseret-seret, kata Nabi, kenapa kulitnya nggak diambil, kan kulitnya bisa dimanfaatkan, kata Rasul. Ya, lalu faqalu, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, innaha maitatun, ya Rasul, ini yang kami seret, ini bangkai. Walaupun kambing, ya tapi dibangkai Rasul. Mungkin telah mati terdahulu, belum disembelih, gitu kan? Atau mati ditanduk, dia lagi berantem, adu tanduk, mati mungkin. Jadi kata-kata mereka yang menyeret-nyeret kulit bapak kambing tersebut, kata Rasul, ya Rasul, ini bangkai. Lalu apa kata Rasul? Faqala yutohiruha, maka dibersihkannya kulit tersebut, kulit bangkai tersebut, al-ma'u, dengan air, wal qorodu, dan dengan daun salam, dan dengan daun salam. Proses sama dengan penaburan garam laut dengan daun salam. Kalau sekarang boleh pakai sabun. Ya, Akhrajahu Abu Daud wa Nasai, hadisnya juga sah. Sampai sini mau tanya? Ya, tanya dulu Ustaz. Ustaz, yang pertama berarti yang bangkai 3 lagi ya. Oh, oke. Ya udah. Saya 3 lagi ya. Siap. Satu bab selesai ya. Wa an Abi Sa'labah al-Husaini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab, ya Rasul, sesungguhnya kami bi ardi, di bumi, ya bi ardi, di bumi kaum ahli kitab, kaumnya ahli kitab, maksudnya saya ini tinggal bersama para ahli kitab, tetangga kami banyak ahli kitab, itu maksudnya. Apa nakulu, ini kalimat tanya, al-istifham ya, al-istifham bukan tapi al-istifham hakiki ya, pertanyaan yang butuh jawaban. Ada al-istifham bagi dua ya, ada al-istifham hakiki, ada al-istifham majazi. Kalau al-istifham hakiki, kata tanya yang butuh jawaban. Contoh, Pak Romi udah makan belum? Mau pertanyaan tuh kan? Yeah. Pertanyaan butuh jawaban, butuh dijawab belum? Sudah, dia. Tapi kalau al-istifham yang majazi, ada kalimat tanya yang tidak butuh jawaban, tapi butuh dipikirkan, butuh direnungkan. Ini terbagi menjadi 5 bahkan ya. Ada al-istifham at-taubih, ada al-istifham al-inkari, ada al-istifham takdiri, ada al-istifham ajib ya. Banyak ya, nanti ada contoh di Quran, biasa kalau kita bahas tafsir itu ada ya nanti ya. Dia apa gaya bahasa Al-Quran. Baik. Tadi alfana pulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan pada bejana-bejana mereka, milik mereka, orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani? Qala, Rasul menjawab, bersabda, la takulu biha, jangan kamu makan padanya, nyanya kembali ke bejana-bejana ahli kitab. Illa, kecuali an la tajidu, kamu tidak mendapatkan goiroha, selain tempat itu, bejana itu, maka uzur, kalau nggak ada lagi mau diapain, boleh. Tapi faghsiluha, maka cuci terlebih dahulu, maka cucilah dia ya, wa kulu biha, dan makanlah pada alat makan tersebut atau bejana tersebut. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim.
Wa an Imran, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan para sahabat-sahabatnya, tawadu, mereka berwudu, mereka berwudu min mazadah seperti gentong ya, tempat air buat padasan air, buat padasan ya, buat wudu, buat tempat air buat mandi ya. Ya, mazadah imro'atin musyrikatin, seorang perempuan musyrik. Ya, Nabi dan para sahabat ngambil wudu pada tempat air wanita musyrik. Ya, kalau tadi makan, sekarang adalah wudu. Ya, bedain ya. Hadisnya mutafaqun alaih, sahih ya, Bukhari Muslim. Wa alaihi hadis tawil, dia pada hadis yang sangat panjang. Terakhir, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya qadah Nabi sallallahu alaihi wasallam kasaro, qadah itu tempat air juga, sebenarnya bejana juga ya. Bejana juga, mungkin gelas lah ya, atau keramik atau muk lah ya. Ya, punya Nabi itu ankasaro, retak atau pecah lah ya. Ya, fattaqada makanan, lalu mengambil makan tempat itu ya, asabi silsilati min fiddah, lalu disambung dengan perak, dari rantai dari perak. Maksudnya apa? Solder dari perak ya. Oh iya. Jadi perak boleh kalau untuk solder, untuk nyambung, bukan untuk bahan makanan. Jadi berbeda. Kalau alat makan yang disolder, ada peraknya kan, bukan tempat makan terbuat dari perak. Ya, kalau soldernya hanya buat sebagai pengikat, ya boleh, nggak masalah. Ya, bukan yang dilarang. Yang dilarang adalah makan yang seluruhnya adalah, atau mayoritas paling dominan adalah peraknya atau emasnya, itu yang dilarang. Ya, akhrajahul Bukhari, hadis soalnya dikeluarkan oleh Bukhari. Silakan bagi yang bertanyakan. Alhamdulillah. Kembali ke hadis nomor 18. Ini agak mungkin keluar sedikit, tapi pertanyaan masih nyambung sih. Kalau misalnya ini kan membahas tentang kulit yang disamak. Kalau misalnya binatangnya halal yang disembelih gitu menyebut nama Allah, itu perlu dicuci juga atau enggak? Ya, dicuci memang bukan selain babi. Kalau tadi kan kambing, tapi kambingnya jadi bangkai. Ini kalau misalnya bukan bangkai, apakah memang harus dibersihkan pakai garam tadi dengan daun salam gitu, Ustaz? Iya. Kan maksudnya bukan binatang bangkai. Memang harus dibersihin juga kalau bukan bangkai, pakai air garam. Iya. Jadi yang bangkai saja cara membersihkan biar suci dengan air, dengan garam, dan atau dengan salam atau dengan air ya. Air dengan garam atau air dengan daun salam. Maka jadi suci. Apalagi yang bukan bangkai. Logikanya begini. Ya, logik begini. Kita kalau wudu sah nggak untuk sholat? Kalau sholat harus wudu memang. Kan syarat sholat kan wudu ya. Betul. Ya, kalau wudu saja sah untuk sholat, gimana kalau mandi? Oh, oke. Jelas ya? Karena mandi mencakup wudu. Ya, yang bangkai saja bersih dengan daun salam atau dengan air. Apalagi yang bukan bangkai, lebih bersih dong. Iya. Jelas ya? Ya. Pertanyaan kedua, Ustaz. Tadi yang bangkai, kulitnya itu setelah disamak hanya buat tempat ya? Baik itu buat kertas atau buat wadah makanan. Nggak bisa buat dimakan? Iya. Jadi di sini dijelaskan tadi, kan ada yang namanya kerupuk kulit. Iya, betul. Iya. Kerupuk kulit.
kerupuk kulitnya kulit bangkai, bukan. Saya mau tanya, kambing ada nggak namanya kambing atau sapi yang kulitnya bisa dijadikan soto? Iya, soto babat Soto gitu. babat. Iya. Iya, kulitnya bisa dipakai kan? Iya, betul. Artinya tapi kan binatang itu kan satu keseluruhan. Betul. Apabila binatangnya babi, maka seluruhnya kan haram. Haram, iya. Kalau binatang yang kambing, seluruhnya halal. Kambing maupun babi, kalau bangkai tetap haram. Iya, betul. Kan gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, kulit yang kita makan ini dari bangkai atau bukan? Kalau bangkai, Ustaz? Kalau bangkai kan haram kan? Walaupun disamak kalau bangkai kan haram. Jadi yang disamak itu Iya, walaupun bangkai, kalau bukan untuk dimakan, hanya buat wadah. pada wadah. Oke, ya. Karena ayat Quran bilang begitu. Ya, Furima alaikum Al-Maidah ayat 3 ya. Al-Baqarah 103. Ya, bangkai adalah yang dijelaskan. Bangkai adalah binatang yang diharamkan. Ya, diharamkan apanya? Kulitnya, dagingnya, semuanya itu diharamkan. Ya. Untuk dikonsumsi. Tapi babi juga sama. Babi adalah binatang yang diharamkan untuk apa? Untuk dimakan. Bukan untuk dipegang. Dikonsumsi itu haram. Haram. Tapi disentuh ya masalah. Jelas. Nah. Setiap yang apa? Setiap yang haram itu pasti najis. Tapi setiap yang najis pasti haram. Setiap yang haram belum tentu najis. Ya, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Silakan. Memang sini sering kejadian nih, Ustaz. Kalau kita memenuhi undangan teman kita yang non-muslim di acara perkawinan misalnya, ya kan. Memang wadahnya kan kita nggak tahu tuh. Tapi kan itu termasuk ujur ya, Ustaz ya. Jadi kita masuk ke dalam. Gimana, Ustaz? Saya kalau diundang pernikahan oleh orang kafir itu nggak datang, Pak. Oh, begitu. Lebih baik menghindar ya. Karena nggak ada kewajiban saya datang. Nggak ada yang mau saya datang. Beda dengan seorang muslim. Iya. Hakul muslim wa muslim itu ada 6. Iya. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Yang satunya adalah apabila mereka diundang, maka penuhilah undangannya. Ya. Gitu. Tapi sama muslim. Ya. Nah, ini selanjutnya. Kalau orang muslim diundang saya nggak datang. Oh gitu. Oke. Kecuali datang tapi nggak makan. Ya, datang mau ngapain, Pak? Pasti makan. Ya, nggak datang itu kan mereka menikah kan. Menikah kan acara agama ya. Oh. Acara keagamaan tuh kan. Ini sih hanya bukan bagian ritual keagamannya, Ustaz, hanya menyelamatkannya, memberikan selamat begitu. Resepsinya kan? Iya, resepsinya kan? Iya. Baik, kalau antum datang diundang acara resepsi pernikahan, ya maka kedatangan antum sebagai tanda apa itu? Memberikan selamat begitu. Merestui kan? Iya, merestui. Mengakui kan? Betul. Iya, mengakui pernikahannya sah kan? Oh, berat itu. Waduh. Jelas ya? Ya, ini berarti ilmu lagi nih ya, Ivanul Filah. Hati-hati kalau kita mendapatkan undangan dari. Ya, antum aneh undang nih ke pernikahan aneh nih, ke pernikahan anak-anak aneh nih. Iya. Undang kedatangan antum berarti kan mengakui kan anak aneh telah sah menikah ya. Betul. Waduh. Gak perlu ucapan ini udah cukup kan dengan kedatangan antum kan. Iya. Makanya syiar pernikahan itu syiar. Makanya apabila menikah maka syiarkanlah, sebarkanlah minimal satu kampung, satu RT gitu kan. Iya. Waduh, selama ini berarti. Nah, antum mengucapin selamat Natal, apa fungsinya? Mengakui bahwa Isa seorang Tuhan.
Oke, selanjutnya Ustadz. Pernikahan mereka kan Ya. urusan agama kan. Urusan agama. Ya ini masukan lagi nih Silakan. buat Ana sama Iwan Nufila ya. Hati-hati kalau misalnya menerima undangan non Muslim berarti Ustadz ya. Kecuali Dan sama saya Muslim. alhamdulillah nggak pernah diundang karena saya nggak punya teman non muslim. Oh gitu. Kalau saya banyak. Ya Dan nggak ada berikutnya. gunanya buat apa, nggak ada fungsinya kan. Iya. Yang berat itu mengakuinya itu berat. Karena kita Iya. hanya mikirnya Jadi, hanya berikan selamat ya. Ternyata ada. Surat apa, surah Al-Baqarah 120 ya kalau nggak salah ya. Nanti alantar da angkal Yahudi wan Nasoro ilan milata. Orang Yahudi Nasrani dia akan pernah hari itu sampai kita bicara cara mereka, milah mereka, ajar mereka akan dicari cara yang paling lembut, yang paling ringan supaya Iya. kita nggak nyadar nih bahwa kita Iya, betul. melakukannya. Baik, Masya yang Allah, lain ya Masya biar Allah. nggak los kemana-mana. Iya. Saya ke bujana. Yang berikutnya hadis ke-25 tadi Ustadz dari Imran bin Husain ya. Sorry, yang makannya itu dari ahli kitab. Oh dari ahli kitab aja udah nggak, masih diperbolehkan kalau uzur ya Ustadz ya. Bagaimana kalau bukan ahli kitab? Semisal Hindu, Buddha, Konghucu, animisme, dinamisme gitu. Buat apa nih? Buat makan atau buat wudhu? Buat makan. Buat makan dan buat wudhu berarti kalau begitu. Iya. Beda. Kalau buat wudhu biasanya kan nggak dipakai buat cuci babi. Iya. Iya. Yang dimaksud makan pada alat makan mereka itu orang-orang ahli kitab kan. Saya kan makan babi kan, makan yang diharamkan kan. Iya. Makan. Iya. Nah, otomatis kan sebelum dewasa kan dicuci dulu ya. Betul. Nah, dicuci kan pakai apa? Pakai panci. Pasti kan termasuk bejana itu, Betul. kan. Iya. Penggorengannya, Iya. apalagi Piring, gelas. pancinya. Kalau gayu nggak mungkin. Kalau gayu itu nyiram kan. Iya. Ya, pancinya, penggorengannya, itu kan tentu namanya Wadah. alat bejana. Iya. Yang dipakai buat babi katakan. Iya. Ya. Nah, kita katakan makannya pakai piring yang berbeda. Piring yang belum pernah pakai babi gitu kan. Ya. Tapi pancinya, Iya betul. Pasti kena aja itu. ya kan? Pasti kena kan? Pasti kena. Jelas ya kira-kira. Ya, ini saya Terus apa tanya. lagi? Itu kan berbeda dengan tempat-tempat mandi, drum gitu kan. Itu kan buat air, bukan untuk makan. wadah babi kan. Iya. Maka pasti bersih itu, karena buat mandi. Jangankan kita lah, orang-orang pasti kalau buat mandi kan higienis ya, yang paling bersih kan. Betul. Gak mungkin dicampur dengan ada sedikit kotornya dibuang gitu kan. Iya. Artinya kita kalau buat wudhu mau pakai yang musik yang Hindu Buddha sah, wudhu kita sah. Ya yang nggak boleh buat makan. Berarti baik yang ahlul kitab maupun yang saya berat ngomong musyrikin. Musyrik ya. Itu tetap kalau uzur nggak apa-apa gitu ya Ustadz ya. Iya, uzurnya gimana dulu nih? Ya misalnya teman-teman kita yang jadi TKI yang di Korea begitu, Jepang gitu kan. Nah Jepang kan bukan ahlul kitab itu Ustadz. Dia menyembah matahari gitu. Iya. Kalau misalnya uzur begitu pastikan kita yang sendiri apa bejananya. Tadi kan di sini kan pastikan fakiluha wa kulu fiha. Maka kecilah dia dan makanlah padanya. Ya, betul. Ya, baik. Ya betul. Kita pastikan kita ini sendiri, jangan orang lain. Walaupun sudah bersih, dikasih piring bersih katakan dari orang Yahudi Nasrani yang dikasih piring bersih, gelas bersih, sendok bersih, kita cuci lagi. Oh gitu. Jelas ya. Yang terakhir Ustadz, berarti make sure apa ya? Untuk lebih yakin begitu, kalau wadah yang disambung dengan solder tadi dengan perak atau
mungkin dengan emas di soldernya masih nggak apa-apa ya Ustadz ya, karena dia hanya sebagai penyambung, Iya, bukan sebagai wadah. boleh. Karena bukan bahan utamanya. Bahan utama. Ya. Ya, saya malah gambarnya bukan itu. Yang mau diambil pelajaran bukan perak atau emas ya. Si Rasulullah makan begitu ya. Kalau punya piring. Iya ya. Betul. Sampai harus Piring disambung aja ya. itu ditambal tuh. Apa namanya, pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin dunia itu kan yang disegani. Nah, piring dia nggak punya. Bahkan dalam satu keterangan hadis yang lain, Nabi pernah menggadaikan baju perangnya hanya untuk apa, makan buat keluarganya. Ya. Afwan, Ustadz, satu lagi nih sebelumnya, takut apa ngeganjel nih, Ustadz. Di sini sering nih, mungkin lagi rame makan yang tapi saya masih belum yakin sih. Tapi sering didengungkan oleh marketernya, pemasarnya itu, bahwa ada makanan yang kayak semacam kerupuk gitu berbahan emas gitu. Jadi dimakan. Oh, kerupuk emas. Apa tahu emasnya? Belum tahu Yakin sih. dari emas. Iya, makanya saya masih Ya. coba saya cari lagi, tapi saya suka dengar begitu di sini Ya, jadi semacam viral gitu. saya juga sering dengar, Ya. sering dengar juga di sini di Indonesia ada kerupuk emas gitu, Ya. segala macam gitu ya. Maka haram dimakan, jangankan dimakan, buat alasnya aja nggak boleh, Ah, iya benar-benar. Masya Allah. apalagi buat makan gitu ya. Ya baik Ustadz, nanti kita sambung lagi. Ya, udah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Ini kita banyak bilang banget akal sehat. ilmunya. Oke, kita tutup ya. Ya baik. Waalaikumsalam, azakumullah wa iyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis kita diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, diterima oleh Allah dan menjadi amal tambahan kita di akhirat. Semoga segala kesalahan kita Amin. diampuni dan diganti dengan pahala dengan kemahamurahnya. Kullu haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah dan yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله